Tabe salamat tingun lahatay, salam sujud karirnya Malempang, Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman sekalian. Ini hari ini atau malam ini tepatnya sekarang jam 8 saya buat video ini. Ini saya buat video ini buat mata kuliah aplikasi komputer berbagai di jurusan Pramuwisata, Filsafat, Kepaditaan, sama Penerangan. Jadi ada 4 prodi yang akan saya ampu mata kuliah aplikasi komputer. Mungkin di masing-masing prodi jurusannya beda-beda, tapi kalau di jurusan Pramuwisata itu aplikasi komputer. Nanti kita bisa bicara. Saya tanyakan lagi mata kuliahnya karena saya ingat itu tentang komputer. Oke, kita mulai dari apa sih itu komputer? Komputer itu mungkin teman-teman bisa punya persepsi atau punya definisi tersendiri tentang komputer. Komputer itu apa sih menurut teman-teman? Nah, mungkin teman-teman bisa searching atau Google, cari di Google, tanyakan kepada Mbah Google sekarang, apa sih itu komputer? Dan apa sih yang biasanya ada di dalam komputer? Nah, nanti teman-teman bisa searching, tapi kita pengenalan dulu apa sih itu komputer. Nah, komputer itu suatu perangkat keras, perangkat lunak, dan satu lagi manusianya sendiri. Jadi sekumpulan kerja dari orang yang mengoperasikan komputer, terus komputernya dan softwarenya. Oke, di komputer sendiri itu ada beberapa ada hardware, ada brainware, ada software seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk aplikasi komputer sendiri, karena mata kuliahnya adalah mata kuliah aplikasi komputer, jadi khususnya kepada brainware sama software aja. Tapi karena aplikasi komputer, jadi lebih condong ke aplikasi yang membuat komputer tersebut bisa bekerja. Oke, di sini saya punya satu desktop komputer untuk Windows yang lama. Mungkin teman-teman punya laptop atau komputer yang baru sekarang pakai Windowsnya Windows 10. Nah, itu tampilannya berbeda dengan komputer sekarang ya. Nanti saya akan coba ambil capture untuk Windows 10 bedanya di mana. Tapi karena saya di rumah, saya pakai Windows 7 yang ya bisa dikatakan nggak original asli, tapi saya buat jadi original atau versi asli, versi berbayar. Oke, ini Windows 7. Jadi bisa kita lihat untuk versi komputernya tuh di mana sih, kita bisa lihat di mana sih kita tahu versi komputernya itu di mana. Oke, teman-teman bisa coba klik icon menu start ini. Start, kemudian nah di sini ada kolom search atau pencarian. Nah, teman-teman bisa pakai cara ini. Kita kliknya DXDiax. Nah, teman kalau udah dapet ini dia dxdiax.exe. Jadi ini semua tentang komputer tersebut. Jadi dia nih, kalau deskripsinya adalah Microsoft Direct Diagnostic Tool. Nah, seperti apa? Kita klik aja. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau di Windows 10 caranya juga sama. Tinggal teman-teman klik start, nanti
Nah, teman-teman tulis saja langsung DX. Nanti akan muncul seperti tadi. Oke, ini kita lihat analisisnya. Kalau kalau di HP teman-teman ada aplikasi, sebentar ya. Aplikasi apa namanya? Aplikasi CPU-Z. Nah, itu hampir sama seperti DirectX Diagnostic Tools atau DX yang biasa dipakai untuk melihat sistem yang ada di komputer itu. Nah, sistemnya teman-teman bisa lihat di sini. Dari sistemnya itu sesuai tanggal ya, ini tanggalnya, ini bukan tanggal pembuatan atau tanggal ini, tapi tanggal hari ini 8 September 2020. Jadi saya buat videonya tanggal 8 September 2020. Nama komputernya Dana atau komputer saya, nama saya Dana. Panggilan saya Dana PC. Jadi akhirnya nama komputernya Dana PC. Kemudian, nah ini operating system. Jadi operating system itu adalah penghubung antara hardware atau sistem-sistem mesin-mesin dari komputer itu dengan manusia. Jadi penghubungnya adalah sistem operasi. Jadi yang menerjemahkan mesinnya itu ke manusia dan perintah dari manusia ke mesin. Nah, yang sebagai perantaranya adalah operating system. Nah, operating system ini banyak banyak sekali jenisnya. Teman-teman mungkin sering dengar Windows, itu yang paling terkenal adalah Windows. Tapi di luar Windows itu ada banyak. Ada Apple operating systemnya macam-macam. Kalau iOS itu untuk HP-nya, tapi kalau untuk komputernya itu saya lupa, Yosemite kalau nggak salah, yang saya ingat Yosemite, tapi itu namanya, tapi tetap penggunaannya adalah untuk Apple. Kemudian ada Linux. Nah, Linux ini operating system yang open source. Jadi semua orang bisa bikin operating system ini seperti Windows, siapapun bisa bikin. Nah, namun ada yang udah bikin juga kayak Android inilah sistemnya. Jadi dia itu free, semua orang bisa bikin, semua orang bisa develop, atau semua orang bisa mengobrak-abrik sistem operasi ini menjadi suatu sistem yang seperti Windows. Itu banyak di luar sana. Namanya Linux. Linux itu macam-macam, ada yang Ubuntu, ada yang Debian dan segala macam. Nah, salah satu yang sering kita gunakan itu adalah operating system Windows. Dan yang saya pakai adalah operating Windows 7 Ultimate 64 bit. Nah, untuk lebih jelasnya, biasanya sih ada 64 bit dan sama 32 bit. Nah, itu nanti kita di sesi tanya jawab aja, nanti buat teman-teman kalau pengen bertanya apa, nanti saya akan jelaskan lewat chat atau lewat pemberitahuan aja yang kedepannya. Jadi untuk sekarang kita fokus pada ini dulu. Kemudian ada language atau bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan regional yang saya pakai adalah bahasa Indonesia. Ini biasanya regional ini tergantung pada saat kita install ulang. Ini biasanya akan ada pemilihan bahasa di install ulang, atau kita baru pertama kali menginstal sistem operasi Windows ini. Nah, kemudian sistem manufaktur ini MSI. Ini merek mesinnya. Kemudian sistem modelnya adalah MS7817. Kemudian versi BIOS-nya, BIOS ini adalah operating system yang emang sudah ditanamkan di mesinnya. Jadi sebelum Windows ini ada operating system khusus buat mesin. Jadi yang biasa digunakan untuk mesin.
Jadi dia lebih ke bahasa mesin itu. Tapi kalau Windows ini sudah ke bahasa manusia. Jadi teman-teman sebelum Windows ini tercipta, ada operating system yang berbahasa mesin. Jadi bahasanya itu ya bahasa mesin lah. Untuk teman-teman ketahui kayaknya nanti dulu. Oke, selanjutnya ada prosesor. Ini otak. Kalau dalam komputer ini otaknya namanya prosesor. Saya pakai Intel. Di dunia komputerisasi, penggunaan prosesor ini yang saya tahu, ini ada dua, prosesor Intel dan AMD. Ini yang penguasa pasar prosesor ya. Jadi banyak sekali di luar sana yang mungkin teman-teman bisa cari tahu. Tapi yang paling besar itu yang saya tahu cuma ada dua, yaitu prosesor Intel dan AMD. Dan ini yang saya gunakan adalah Intel Core i3. Ini versi keempat kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa kalau salah bisa di komen lah atau dibenarin. Seingat saya versi keempat. Sedangkan sekarang udah versi 10 apa ya. Jadi udah telat 6 versi. Jadi ini versi masih lama. Kemudian memori teman-teman di HP juga ada. Jadi memori ini ada 4 giga. Saya pakai memori ini adalah kapasitas kita untuk membuka aplikasi yang ada di sini. Jadi semakin banyak aplikasi yang kita buka, maka memori yang akan digunakan juga makin banyak. Tapi itu tergantung juga sama CPU-nya. Nah, untuk bisa mengetahui performa, ini saya punya gadget. Kalau di Windows biasanya ada gadget-gadget seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui kinerja dari CPU. Kalau yang sebelah sini CPU, kalau yang belakang sini adalah memori. Jadi kalau teman-teman lihat berarti ada separuh memori kita terbuang. Jadi apa aja yang kepake dari memori itu kita bisa tahu caranya. Tekan Ctrl di keyboard, tekan Ctrl, Shift, dan Escape yang paling ujung kiri atas. Tekan aja berbarengan. Nah, ini kita lihat aplikasi apa aja yang sedang jalan. Ini Task Manager, Windows Task Manager. Jadi kita lihat apa aja yang sedang terjadi, apa aja yang di komputer ini, aplikasi apa aja yang sedang terbuka. Ini aplikasinya ada komputer. Jadi kita ada buka komputer di sini satu, yaitu Windows Explorer. Yang kita klik adalah komputernya. Kemudian ada Direct Diagnostic Tools, yaitu ini. Kemudian satu lagi OBS. Nah, ini OBS ini aplikasi untuk saya merekam layar, menangkap layar. Kemudian proses. Nah, ini proses yang terjadi. Nah, sedangkan ini memorinya, ini CPU-nya atau otaknya, prosesornya tadi. Yang digunakan yang paling banyak adalah OBS atau aplikasi perekam ini. Kemudian dia memakai 165,776 kilobyte. Nah, jadi lumayan. Jadi dia menggunakan mungkin 1% lah. Saya nggak tahu berapa persennya, tapi mungkin bisa dihitung-hitung. Dan ini aplikasi yang sedang jalan di belakang. Ini aplikasi-aplikasinya. Teman-teman bisa lihat deskripsinya ada di sini. OBS, Desktop Window Manager, Radeon,
CC Cleaner, dan lain sebagainya. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang jalan di komputer kita sekarang, atau komputer saya yang saya operasikan sekarang. Oke, itu selanjutnya ada filenya, jumlahnya yang digunakan sekitar 3 giga. Jadi variabelnya sekitar 11 ya ini. 11 ya, ini 11 giga. Kemudian direct ini versi ini ya, versi direct ini direct 11, direct X-nya saya direct versi 11. Nah, saya nggak tahu yang sekarang versi berapa. Ini direct ini untuk ini kalau tidak salah untuk sounds dan segala macam. Saya lupa untuk apa, tapi biasanya ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi buat gaming yang memerlukan direct terbaru. Oke. Kemudian di sini ada display. Nah, display ini satu apa ya namanya? Ada satu alat di CPU sini, dia khusus untuk menampilkan layar hasil dari apa yang kita kerjakan dari komputer itu kita keluarkan ke dalam layar. Nah, nama mesinnya adalah ini, AMD Radeon. Nah, jadi seperti nama prosesor tadi yang ada di sini, ini kan ada Intel. Nah, kemudian saya pakai untuk grafiknya, untuk mengeluarkan ke layarnya, itu namanya AMD Radeon versi series 7000. Ini tipe-tipenya dari mana, kemudian tipenya, tipe chip, tipe DAC-nya, kemudian sebesar berapa. Saya pakainya adalah 2 giga. Jadi total memori yang bisa digunakan oleh untuk menampilkan di layarnya itu sebesar 2 giga. Kemudian current rata-rata yang bisa ditampilkan oleh display ini atau dari, kalau kita bilang itu apa ya, VGA ya, VGA. Nanti saya cari VGA itu apa, tapi di sini tampilannya ya yang bisa ditampilkan dia ke monitor itu sebesar 1366 kali 768 bit atau 60 Hz. Di sini kita lihat screen resolutionnya. Nah, ini sama, jadi yang ditampilkan oleh apa namanya layar itu hanya bisa mentok di ukuran seperti segini. Jadi ukurannya udah paling tinggi atau udah paling besar yang bisa ditampilkan oleh video grafik animasi VGA. Oke, saya lupa tadi. Oke, itu pengenalan pertama tentang komputer. Jadi buat teman-teman yang belum begitu paham tentang komputer, kita akan belajar komputer untuk kedepannya. Tapi yang paling awal nanti biasanya kita hanya pengenalan kepada Microsoft Office saja untuk membantu teman-teman menyelesaikan studi teman-teman biar bisa menyelesaikan skripsi atau mata kuliah lain yang memerlukan seperti bikin laporan atau segala macam. Oke, untuk selanjutnya saya matiin dulu ini. Kita akan belajar yang pertama. Untuk yang awal-awal ini, di awal kita akan belajar tentang Microsoft Word. Nah, yang saya gunakan sekarang adalah Microsoft Word 2013. Nanti versinya akan macam-macam.
Nah, biasanya untuk tampilan awal Microsoft Word-nya biasanya akan tampil seperti ini untuk 2013. Nanti biasanya untuk di komputer kampus atau di lab komputer biasanya menggunakan Microsoft Word 2013. Oke, pertama-tama biasanya ini ada template-template yang disediakan oleh Office-nya sendiri atau Microsoft Word-nya sendiri. Kita mau bikin apa? Nah, di sini ada macam-macam. Oke, pertama saya lihat recordnya berapa menit, ada sekitar 20 menit. Jadi saya 10 menit ke depan untuk mengisi tentang ini, tentang Microsoft Word. Oke, kita klik Microsoft Word-nya. Nah, ini gambaran Microsoft Word untuk 2013 ya. Ini tampilannya. Di sini ada file, home, insert, design, backlight, reference, miles, review, view, dan Foxit. Sorry kalau namanya salah, saya mohon maaf. Bahasa Inggris saya juga kurang begitu bagus. Oke, Foxit Reader PDF ini buat baca PDF sih. Jadi dia udah terintegrasi dengan aplikasi sih, namanya ada Foxit ya. Saya cari coba Foxit. Nah, jadi ini untuk menampilkan PDF. Oke, next time kita akan review Foxit ini ya. Oke, ini tampilan Windows-nya. Biasanya kita langsung mengetik aja apa yang pengen kita ketik. Nah, untuk pengenalan awal ya kita hanya mengetik aja apa yang pengen kita ketik. Biasanya sih yang paling awal adalah kita ngetik dulu apa, kemudian ya ini dasar sih. Biasanya sih tipe font yang akan kita gunakan biasanya sih kebanyakan kalau nggak Arial, Times New Roman, dan ukuran besar fontnya itu adalah biasanya 12. Itu udah standar yang biasanya digunakan untuk surat, untuk tugas biasanya menggunakan ini Times New Roman. Jenis fontnya 12. Nanti oke, kita dilihat dulu. Nanti kita perlahan saya akan kasih video-video selanjutnya tentang mungkin kita bikin tabel yang akan kita buat. Kemudian ada ini backlight. Kita mau bikin backlight nanti misalnya contohnya aja Pak seperti ini ya. Jadi ini kita bikin next page. Jadi kita bikin dua halaman. Satu halamannya orientationnya atau keadaan kertasnya itu tegak lurus, yang panjangnya itu berdiri, sedangkan yang lebarnya itu vertikal ini ya. Sorry. Oke, ini ya, jadi dari di atas yang pendeknya. Oke. Dan yang di bawah ini nanti kita bentuknya seperti ini. Jadi ada yang atas ini kita jadikan portrait, dan yang halaman keduanya kita jadikan landscape. Oke. Caranya ini sudah ada halaman 1, ini halaman 2. Oke. Jadi kita klik di halaman 2-nya. Jadi halaman 2 ini akan kita jadikan landscape. Oke. Ini kita klik yang paling ujung dari backlight ini.
pack setupnya ini kita klik yang paling ujung ini, atau bisa juga kita bisa juga kita, saya lupa klik di mana, di sini apa ya, di rules ini kita klik. Nah, bisa di sini juga bisa, atau kita klik yang paling ujung ini, kita klik saja, klik. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu portrait dan landscape. Dan keadaan page nomor 2 ini, nah page nomor 2 ini adalah portrait. Oke. Nah, kita mau ubah dia jadi landscape, kita klik aja landscape. Kemudian kita klik yang paling bawah ini, apply-nya, previewnya itu seperti ini. Kemudian apply-nya kita gunakan yang nomor 2, this point to forward. Jadi kita untuk ke bawahnya nanti adalah seperti ini, landscape. Jadi kita klik point forward sehingga yang paling atasnya itu tidak ikut berubah menjadi landscape. Jadi hanya halaman 2-nya aja, sedangkan halaman 1 tetap portrait. Oke, kita klik OK. Nah, jadi halaman 1-nya tetap portrait, halaman keduanya jadi landscape. Oke, seperti itu dulu pengenalan awal kita tentang Microsoft semuanya. Nanti akan saya coba untuk video-video lain bagaimana pengenalan tentang, mungkin sedikit tentang Linux yang mungkin teman-teman belum pernah buka, belum pernah lihat. Nanti saya ada di komputer ini, saya akan berikan videonya. Seperti apa sih tampilan-tampilan di Linux yang pengen teman-teman lihat. Nah, untuk sementara saya ada video ini untuk pengenalan komputer dan sedikit belajar tentang Microsoft Word. Untuk kedepannya saya akan bikin tutorial tabel, kemudian ada penomoran dan segala macam. Nanti kita akan sesuaikan kebutuhan apa yang diperlukan. Oke, sampai di sini. Jika teman-teman pengen bertanya bisa di kolom komentar, atau teman-teman bisa masuk ke Google atau di WA group. Oke, sekian dari saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.